Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Sobat Koperasi dan UKM dimanapun kalian berada. Hari ini saya rapi banget. Bukan pulang kondangan, bukan mau kondangan juga, tapi karena memang hari ini spesial, saya pakai batik lengan panjang ini, dress well banget. Demi menyambut narasumber kita yang merupakan pelaku UMKM batik, teman-teman. Jadi hari ini kita udah bareng sama Ibu atau Mbak aja kali saya panggilnya ya, karena masih kelihatan muda banget, teman-teman. Mbak Yustika Yuliarti. Mbak Yustika Yuliarti ini adalah seorang owner sekaligus founder juga dari Batik Natra. Yep. Batik Natra yang berdomisili di Semarang Coret. Iya. Semarang Timur yang timur banget. Udah masuk ke Demak malah. Jadi Batik Natra ini domisilinya di perumahan Jasmine Park, teman-teman, di daerah, masuknya udah Demak sih ya Bu. Masuknya ya? Demak. Masuknya Lamongan Demak. Indah, Demak. Oke, mungkin langsung aja sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, mungkin bisa diperkenalkan dulu Mbak Mbak Yuli saya manggilnya ya? Boleh. Atau apa biasanya? Tika. Oh, Mbak Tika, oke. Kalau Yuli itu nama kecil. Oh iya, oke. Tika aja dulu. Mungkin Mbak Yuli sebelum kita ngobrol lebih lanjut bisa diperkenalkan dulu sekilas saja backgroundnya Mbak Yuli sama mungkin perkenalan singkat terkait Batik Natra. Silakan. Baik, terima kasih Mas Galih untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Yustika Yuliarti. Saya owner dan founder dari Batik Natra, Natural Kreatif Batik. Jadi Batik Natra itu berdiri sekitar tahun 2018 akhir. Tepatnya setelah saya berhenti dari melanglang buana sebagai seorang sales marketing selama 20 tahun di salah satu perusahaan farmasi Indonesia gitu kan. Ya karena dari hobi dan juga saya suka banget dengan batik-batik, terutama batik-batik yang warnanya tuh natural. Akhirnya saya mengembangkan hobi itu ke bisnis batik. Kalau dilihat dari warnanya, akhirnya kita tahu bahwa oh ini masuknya ke batik warna alam gitu kan. Jadi selain kita memang pengen banget tetap melestarikan budaya yang ada, saya juga pengen bagaimana produk itu bisa ramah lingkungan gitu kan. Makanya akhirnya oke, kita membuat konsep untuk bisnis batik warna alam itu sendiri. Dan untuk produksinya dari Batik Natra ini adalah batik cap tulis, kemudian tulis. Kita juga mengembangkan sesuai dengan perkembangan yang saat ini, yaitu adanya ekoprint gitu kan, karena di situ sendiri ekoprint kan produk-produk yang ramah lingkungan juga dan semuanya dari alam. Selain itu sekarang juga Batik Natra sudah mengembangkan produknya. Jadi pengembangan produknya tidak hanya dari bentuk kain, tapi kita juga udah mengembangkan ready to wear gitu. Dengan komposisi sekarang 50-50 antara ready to wear dan kain. Oke, saya tertarik nih sama apa tadi sekilas backgroundnya gitu. Sebelum kita mungkin nanti ngobrol soal batiknya, saya tertarik dengan CV-nya karena tadi sempat disinggung juga sebelum pada 2018 berarti ya Mbak ya? 2018 mulai Batik Natra ini, Mbak Yuli ini udah 20 tahun melanglang buana sebagai seorang marketing di bidang farmasi. Tadi saya udah ada riset tipis-tipis sih, ada cerita-ceritanya gitulah. Jadi sebelum 2018 mulai batik, selama 20 tahun itu kurang lebih udah melanglang buana sebagai marketing farmasi. Itu ceritanya gimana setelah 20 tahun? Itu kan karir yang sangat panjang ya, kok bisa di ujung karir, kalau 20 tahun kan harusnya udah masuknya udah hitungannya top lah, kok bisa tiba-tiba banting setir jadi pengusaha batik? Itu gimana ceritanya itu Mbak? Ceritanya sebenarnya nggak panjang, cukup singkat karena ridho dari suami udah selesai. Jadi pada saat selama 20 tahun itu kita berkarir di marketing farmasi. Posisi terakhir, maaf nih bukannya maksudnya nanti takutnya agak ria. Gak apa-apa, ria aja buat motivasi. Posisinya itu udah regional sales manager. Dan saya pegang daerah Indonesia Tengah ya, terutama
Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan, dan sempat juga untuk di daerah Sulawesi ya, Makassar, tapi itu hanya sebentar. Nah, karena memang tidak pernah di rumah gitu kan, ya maklum namanya sales marketing itu biasanya kan 24 jam tuh gitu kan. Istilah tanda tangannya 24 jam kerja gitu. Hari libur pun pasti ada event-event kedokteran di situ. Jadi kita harus incas di situ. Makanya terus alhamdulillah bapak suami udah cukup gitu kan, sudah tua. Udah tua, udah berhenti, jangan ini terus, mari di rumah aja gitu kan. Tapi pada saat itu saya juga oke, nggak apa-apa, tapi karena basicnya kita adalah seorang lapangan murni gitu kan, pasti tidak bisa diem gitu kan. Makanya akhirnya kita negosiasi, oke saya keluar tapi ada sesuatu yang harus kita kerjakan gitu kan. Akhirnya keluarlah satu konsep bisnis. Pada saat itu kenapa ke batiknya? Karena saya melihatnya pertama adalah satu dari hobi ya. Yang kedua saya lihat ada pangsa pasar yang bagus nih di dunia kedokteran ini gitu kan. Satu karena apa? Di farmasi itu atau di kedokteran itu kan banyak sekali event-event ya. Simposium itu terus gitu kan. Dan di situ ternyata kan ada kesempatan atau memberikan kesempatan kepada UMKM untuk mempromosikan produknya gitu, walaupun tidak banyak gitu. Nah, karena kita sudah 20 tahun memiliki relationship yang cukup baik gitu kan, untuk di kalangan yang posisinya juga cukup baik, akhirnya kita memanfaatkan di situ. Begitu bikin bisnis ini dengan hobi dan kesukaan, kita juga target pasar dan target customer sudah jelas di situ awalnya. Jadi begitu kita belajarnya memang otodidak ya waktu itu. Akhirnya begitu, biasanya kalau kita udah produksi, PR terbesarnya setelah itu apa? Pemasaran kan. Kalau kita sudah ada suatu link atau suatu wadah, kenapa enggak kita memanfaatkan itu dulu gitu kan di situ, sebelum akhirnya kita bisa mengembangkan pemasaran ke semuanya gitu. Iya. Berarti memang sebenarnya salah satu triggernya adalah kerinduan seorang suami, teman-teman. Kerinduan seorang suami yang bojoku ning ndi to ki gitu. Lungo terus akhirnya mulai di rumah aja. Sebenarnya waktu itu malah diminta sama Pak suaminya untuk di rumah aja. Tapi Mbak Yuli kerasa kalau di rumah kayaknya karena udah 20 tahun sering soalnya mau buat mabit gitu, nggak bisa nih kayaknya kalau di rumah doang. Makanya nyari sesuatu yang harus dikerjakan, itu akhirnya bisnis batik ya, itu ya. Dan itu juga sebenarnya kita diskusinya cukup panjang. Dalam itu gini, membuka bisnis tapi yang dekat dengan rumah juga gitu. Jadi tugas saya selaku emak, istri dan nenek masih bisa tetap berjalan dan hobi dan juga bisnis kita bisa berjalan. Salah satunya alhamdulillah yang namanya rezeki, kita bisa mendapatkan galeri dan juga tempat workshopnya yang deket gitu, hanya beda RT aja dengan rumah. Jadi tetap di Jasmine. Dan waktu itu saya juga sempat konsul dengan teman kita yang dari Dinas Lingkungan Hidup juga. Kalau saya mengadakan workshop produksi di sini, apakah bermasalah atau enggak? Alhamdulillah tidak, karena kan kita semuanya dari alam gitu kan. Produk dari pewarnaannya pun dari alam dan sebagainya, jadi alhamdulillah meminimasi limbah lingkungan gitu. Kalau ini kan berarti dimulai 2018, sekarang udah jalan berarti sekitar 7 atau 8 tahunan lah ya. 6 atau 7 tahun. Itu ada waktu awal-awal memulai deh, mungkin ada itu nggak sih Mbak, kayak misalkan ya mungkin ini hal-hal yang sering dirasakan juga sama pelaku UMKM gitu, kayak ini memulai bisnis, kalau ternyata nggak jalan nanti gimana gitu. Kayak ini kan Mbak Yuli sebelumnya udah pernah punya bisnis juga sebelum ini, atau ini benar-benar bisnis pertama Natra ini? Pernah juga dulu kita bikin Syahmina Collection gitu kan, cuman itu hanya sampingan sih, nggak terlalu kayak mungkin lebih kayak reseller gitu ya. Kalau ini kan benar-benar emang dibikin ya. Kalau untuk bisnisnya gitu. Baru pertama kali. Nah itu ada nggak sih kayak mungkin waktu baru mulai kayak Mbak Yuli mungkin kan dengan secara maksudnya melepaskan karir yang udah settle banget nih, bisa dibilang kan, udah 20 tahun karir ditinggal untuk akhirnya terjun full time di bisnis. Ada nggak sih mungkin di awal-awal gitu kayak ketakutan, ini nanti kalau ternyata nggak jalan nanti aku maksudnya plan B-nya tuh apa gitu, atau
kalau nggak jalan udah berarti full time di rumah aja deh, jadi ibu rumah tangga misalkan atau gimana gitu. Kalau di awal-awal dan sampai sekarang itu belum ada rasa itu, belum ada rasa ini bakal gagal atau enggak gitu kan, karena secara teori maupun praktek kita udah paham bahwa untuk bisnis pasti akan ada semacam resiko gitu kan. Nah di situ saya begitu awal berdiri, mungkin tipe saya yang ambisius juga ya, dan yakin gitu kan, sok pede. Karena gini, kita kan udah pengalaman berkarir selama 20 tahun. Dalam step-step itu kita mulai dari nol sampai di posisi itu. Jadi agak confident, walaupun mungkin bukan high confident atau apa ya, confident yang berlebihan. Itu saya yakin saya bisa gitu. Yang pertama karena waktu itu saya berpikirnya adalah saya fokus dulu nih. Begitu bisnis saya fokus, produknya saya fokus, motifnya saya fokus. Motif juga kan saya ambil kedokteran dulu, makanya healthy kan. Dulu healthy batik gitu kan sebenarnya. Kemudian setelah kita berkolaborasi dengan kekhasan daerah setempat dan juga nasional, akhirnya healthy Demakan atau healthy nasional. Nah dari situ aja kita udah fokus. Customerku siapa, pangsa pasarku mana. Jadi saya yakin, karena gini, pangsa pasar dunia kedokteran itu gede banget sebenarnya. Dan belum semua UMKM bisa masuk ke situ gitu. Jadi kita memanfaatkan link di situ, dan alhamdulillah perkembangannya cukup baik gitu kan. Langsung produk diterima di lingkungan tersebut, kemudian akhirnya menjadi pesan-pesan repeat. Ya mungkin karena fokus di situ ya, mungkin sudah ada tapi saya belum begitu mencari kompetitor yang bikin produk-produk dengan motif kedokteran gitu ya. Jadi saya masih fokus nih kayak kacamata kuda gitu kan. Saya fokus dulu nih di diriku sendiri dulu deh, nggak lihat-lihat kanan kiri gitu. Ya alhamdulillah berkembang dan cukup excited, walaupun waktu itu langsung terkena COVID gitu. Oh iya benar-benar itu ya, 2020 kan gitu itu ya. Ya. Tapi ya alhamdulillah pada saat COVID pun saya nggak mau berhenti gitu kan. Mungkin tipe-tipe yang memang nggak bisa anteng ya. Iya. Bedigisan lah istilahnya kalau orang ngapak-ngapak kilang. Jadi di situ pun kita akhirnya ikut banyak hal yang secara online. Tapi berarti mungkin emang ya salah satu privilege-nya dari Mbak Yuli adalah itu tadi ya, maksudnya Mbak Yuli mungkin emang terjun meninggalkan karir, terjun ke UMKM, cuman bukan yang terjun sama sekali masih bingung. Kadang-kadang kan ada orang yang terjun kayak, aduh nanti kemana ya, bikinnya apa, mau dijualnya kemana, belum terlalu memikirkan itunya. Kalau Mbak Yuli tadi kan dari ceritanya yang dijelaskan itu malah udah ketemu istilahnya apa, niche-nya, ceruknya kan, bahwa oh batiknya nanti adalah batik yang brandingnya kan tadi sempat yang apa itu tadi healthy batik gitu kan, yang mungkin motifnya motif kedokteran segala macam, pangsa pasarnya juga udah punya gitulah. Jadi kayak ya alhamdulillah jalannya relatif lebih udah ada gitu lah, udah ada jalannya gitu, tinggal ngikut aja. Kalau bicara berarti 7 tahun, 8 tahun perjalanan sebagai seorang pelaku UMKM gitu, ada nggak sih kayak dari Mbak Yuli sendiri skill yang Mbak Yuli rasakan tuh kayak, untung aku bisa ini ya, atau untung aku punya ini ya, nggak kebayang nih kalau aku nggak punya ini, itu perjalanannya pasti bakal lebih sulit misalkan. Selain mungkin tadi pasar yang udah ada, ya dari sisi Mbak Yulinya sendiri gitu, skill apa yang kayaknya ini berguna banget nih buat seorang pelaku entrepreneur gitu, mungkin bisa di-share di sini. Ya, kalau menurut saya skill yang paling bermanfaat banget atau yang kita dapatkan dari pengalaman kerja gitu kan, yang pertama adalah public speaking, negosiasi skill, kemudian yang jelas adalah bagaimana selling skill. Itu tiga skill yang benar-benar saya rasakan sebagai sebagai privilege ya dari awal, yang itu bisa kita manfaatkan pada saat kita masuk ke dunia bisnis. Apalagi dengan membuat konsep dari awal, bisnis kita itu berhadapan langsung dengan customer yang middle high. Jadi kan mau tidak mau
cara berhadapan dengan customer yang middle high pasti berbeda. Betul, gitu kan, dan betul. Itu saya manfaatkan banget gitu, dan alhamdulillah bisa diimplementasikan langsung di bisnis kita gitu. Kalau untuk skill yang lain itu harus upgrade terus, walaupun yang skill yang saya punya saat ini pun harus upgrade karena kan kita harus mengikuti situasi dan kondisi pasar saat ini gitu kan. Jadi dinamis lah kalau yang namanya bisnis, kayak misalnya skill manajemen gitu kan. Manajemen itu sendiri walaupun sudah mendapatkan beberapa ilmu manajemen, tapi itu masih ternyata di ujung kuku, baru seujung kuku gitu. Akhirnya kita juga alhamdulillah dapat bisa belajar di Balatkop, banyak Pak. Kalau mau diceritain dalam perjalanan menuju sini tuh kebanyakan belajar malah menurut saya. Tapi alhamdulillah. Kalau di titik ini yang Mbak Yuli ngerasa kayaknya aku masih kurang banget nih di sisi Mbak Yuli sebagai seorang founder sekaligus istilahnya CEO-nya Natra gitu, kayaknya aku masih perlu belajar banyak nih di sini nih di bagian apa nih yang Mbak Yuli ngerasa masih perlu improve banyak gitu. Yang perlu improve banyak itu yaitu di bidang manajemen ya, terutama manajemen operasional SDM itu luar biasa, susah dipelajari gitu kan. Walaupun waktu kita menjadi manajer di marketing gitu kan, itu kan belum diajarkan secara total, walaupun kita sudah belajar mengenai manajemen operasional, tapi jauh beda antara kita sebagai employee sama owner. Itu perlu belajar banget Mas. Terus yang kedua adalah terutama skill mengenai teknologi IT. Itu saya kepuntal-puntal untuk saat ini. Tapi mau tidak mau memang pelan-pelan memang harus terus belajar. Kalau kayak semuanya kan sekarang harus menggunakan link, bagaimana kita bisa ngisi link itu tuh juga sesuatu yang harus kita pelajari terus gitu. Oke. Posisi sekarang berarti di Natra itu ada berapa orang itunya Mbak, timnya gitu? Kalau untuk tim yang stay kita ada harian itu ada 5 gitu kan. Kalau yang borongan itu banyak ya, ada beberapa. Jadi total itu sekitar 12 lah teman-teman, 12 termasuk saya. Mbak Yuli sendiri mungkin selain sebagai founder dan owner gitu, pasti kan masih istilahnya megang teknis-teknisnya. Nah, itu bagian apa aja yang masih dipegang Mbak Yuli langsung gitu? Kalau saya terutama adalah di laporan keuangan gitu kan, laporan keuangan walaupun ada yang admin gitu kan, dan admin itu juga nggak cuma admin tapi juga dia membatik juga. Tapi bisa di situ kenapa enggak kita manfaatkan karena di tempat kami kan sistem pembayarannya harian gitu kan, jadi semua bisa dipegang gitu. Kemudian saya juga di produksi masih ikut incas di situ, terutama untuk yang pewarnaannya, yang khusus pewarnaannya. Kalau yang cap, yang canting itu sudah ada, tinggal yang pewarnaan sama desain motif itu terutama. Itu masih saya harus turun tangan gitu? Iya, masih harus turun tangan karena kadang-kadang kan alhamdulillah sih ide kadang-kadang dari teman-teman bikin ini Bu gitu kan. Nah di situ baru saya olah gimana ide itu jadi motif itu tetap ada narasi dan filosofi, itu yang paling susah gitu kan. Makanya diolah di situ. Contoh ya kayak misalnya Bu, kenapa nggak bikin itu loh yang kulit gitu kan? Oh, epidermis gitu kan. Kulit tuh berarti gimana? Kayak motif kulit orang apa kulit kita apa? Kita ngambilnya epidermisnya. Lapisan jadi kulitnya. Irisan penampang melintang dari kulit gitu. Nah, di situ kan ada epidermis. menyerupai itu gitu. Iya. Di situ bagus banget gitu kan. Terus kayak saraf itu juga bagus banget. Kayak gini ini kan saraf nih sebenarnya. Itu yang ngasih usul gitu berarti memang dari rekan-rekan di marketing farmasi atau bahkan di teman-teman dokter gitu atau? Banyak kan teman-teman dokter. Teman-teman dokter. Jadi pada saat kayak besok kan tahun depan kita sudah ada perencanaan bisnis plan ya untuk tahun depan itu udah mulai mipil kita buat gitu kan, dan di situ kan udah banyak masukan-masukan adanya simposium gitu kan. Udah diminta termasuk yang misalnya di paru gitu. Nah di paru nanti berarti kan besok kan isi paru ya, nanti parunya yang begini gimana, bisa nggak? Bisa gitu kan. Tapi dari paru darah itu gimana caranya saya bikin konsep yang itu nantinya ada cerita gitu loh, dan memiliki filosofi juga
Berarti Mbak Yuli ini memang dari dulu udah akrab sama, tadi kan bayangan saya marketing farmasi itu kan ya kayak, misalnya ada produk obat-obatan kan berarti kan dipasarkan aja terus. Maksudnya kenapa akhirnya Mbak Yuli akrab sama epidermis, sama organ gitu tuh gimana ceritanya tuh? Jadi kalau marketing farmasi, kita jualan obat nggak kayak jual obat itu langsung ya, nggak boleh ya malah. Referensi saya yang terlalu cetek. Ya. Maafkan teman-teman, terlalu cetek. Jadi enggak, jadi kalau teman-teman familiar dengan kata detailer, nah itu adalah ujung tombak kami gitu, itu yang paling pemula untuk sebagai sales marketing. Nah, detailer itu sebenarnya tugasnya itu ketemu dengan customernya adalah dokter ataupun beberapa rekan dari medis gitu. Kita membawa flyer gitu kan, brosur. Nah, di situ sebenarnya tugasnya itu bercerita gitu kan, menyampaikan feature benefit. Jadi nggak langsung jualan obat, enggak. Tapi kalau dokter atau siapapun itu interest, kemudian bagaimana kita mengukur salesnya ya dari persepan. Jadi dokter interestnya adalah, oh iya ini ternyata obat ini bagus nih. Kalau dilihat dari literatur dan sebagainya, kemudian dari pengalaman dan sebagainya, kemudian beliau akan meresepkan. Resep itu masuk ke apotek. Apotek ngambillah dari distributor. Distributor ngambil dari pabrik kami. Dan disitulah keluar sebagai acuan pengukuran sales gitu, sales dari detailer tersebut. Jadi kalau untuk tugas saya sendiri, karena posisinya di manajemen pasti berbeda dan ketemunya dengan dokter-dokter yang sudah sebagai KOL dan sebagainya. Jadi maintenance-nya berbeda dengan tugas teman-teman detailer. Jadi disitulah terbangun relationship yang very high ya, karena di situ gimana caranya kita mempertahankan dan juga membangun relation yang akhirnya berdampak pada sales teman-teman gitu kan. Bagaimana misalnya dokternya sulit nih, direktur rumah sakit Sabangliun misalnya kan. Ya udah saya ke sana, saya ngobrol, kemudian ya biasalah kadang-kadang ngobrol tidak harus di tempat sambil ngopi-ngopi atau apa. Ya kayak gitu, Pak. Jadi, makanya akhirnya kita memiliki kedekatan di situ. Dan kalau untuk yang namanya anatomi tubuh dan sebagainya itu sebenarnya kan pengetahuan dasar yang harus kita miliki, walaupun kita bukan dari kedokteran, tapi tetap harus memiliki. Karena apa? Dalam obat itu kan nantinya endingnya adalah bermanfaat di dalam tubuh kita. Betul. Dan obat-obat itu kan tertentu, ada yang memang untuk syaraf, ada yang untuk paru gitu kan, penyakit banyak Pak. TBC nggak mungkin dong saya memberikan obat syaraf gitu kan. Nah dari situlah pengetahuan dasar dari kita dari awal sudah dapat gitu, makanya akhirnya bisa ke sana gitu. Oke, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut nggak kayak proses, kayak tadi kan dari ceritanya Mbak Yuli kan ada misalkan masukan dari teman-teman dokter yang gimana kalau bikin motif yang soal ini, yang paru, yang tadi gitu. Misalkan ada masukan kayak gitu, follow up-nya dari Mbak Yuli, oke nanti saya bikinin motif yang kayak gitu deh. Itu yang dilakukan Mbak Yuli itu step-stepnya apa aja tuh? Dari dapat ide sampai akhirnya plek jadi produk, udah ada motifnya, ada ceritanya, filosofinya gitu. Step-stepnya gimana? Step-stepnya saya simpel sih, standar. Jadi biasanya kita terima, terus saya coba, entah itu sekarang kan nggak harus gambar ya dok, kita bisa browsing gitu kan, dok kayak gini ya, contoh yang kemarin terakhir gitu kan dari rumah sakit Wates, neuro rumah sakit Wates gitu kan, di sana itu akhirnya Mbak Tika bisa nggak sih gambar otaknya gitu kan, oh bisa, kadang-kadang beliau yang ngirim gambar otak, saya juga sendiri juga dapat gitu kan, di kayak gini kah gitu kan. Kemudian itu loh alatnya kurang pentungan gitu. Kita akhirnya cari seperti ini, kita gambar atau kita kumpulkan, akhirnya dapat dan beliau setuju, baru kita gambar. Ini yang utama gitu kan. Nah kalau untuk yang menjadi satu lembar itu biasanya langsung kita desain dulu, desain secara gambar, kemudian dalam bentuk sketsa baju, baru saya sampaikan, beliau setuju, baru kita coba dibikin cap dulu gitu kan, cap susunannya, terus nanti setor kirim, misalnya oh yang bagian alat diperkecil ininya, areanya, kita ulang lagi itu sampai oke, baru bisa lanjut. Itu berarti orderan gitu tuh biasanya dari dokternya itu emang buat kayak seragam kantor gitu, seragam tim gitu? Iya, seragam tim, biasanya seragam tim, karena mungkin kalau
dari price-nya kan 300 ke atas ya. Jadi kalau untuk seragam yang keseluruhan divisi mungkin berat gitu kan, dan sesuai budget. Jadi biasanya memang pangsa pasar kita sudah ada di situ. Iya. Kalau saya kan memang termasuknya kan awam banget ya soal batik. Saya aslinya dari Pekalongan. Soalnya kan dekat banget sama batik ya. Cuman memang nggak terlalu merhatiin lah. Kayak di mata saya batik itu ya bagus apa sama enggak gitu doang, kayak oh itu bagus warnanya, oh itu kurang gitu, ya udah aja. Cuman ternyata kan berarti semakin kalau kita nyelam lagi ke kayak tadi motif-motifnya kan ternyata nggak cuman kadang-kadang kan motif daerah mana gitu, ternyata kan ada motif yang tadi yang ternyata ada filosofi yang anatomi tubuh lah, epidermis segala macem, yang mungkin buat orang-orang biasa kayak saya gitu ya udah aja kayak itu kan, ya udah itu seragamnya dokter gitu. Tapi ternyata kalau orang yang ngeh gitu kan, oh itu seragamnya bagus ya, seragamnya ada motif parunya ya misalkan gitu, yang emang matanya jeli gitu. Sebenarnya motif-motif itu bisa untuk umum. Kalau misalnya kayak anatomi langsung ke paru, ke jantung, itu memang kan pasti khusus untuk kedokteran ya. Tapi kalau untuk yang umum kayak misalnya saraf itu kan kadang-kadang kita olah bentuknya kayak ada bagian intinya tuh kita bentuk kayak love gitu kan. Sedangkan untuk dendrit neritnya itu kayak akar. Akhirnya saya menyampaikan ke awam, ini motifnya apa, tersenoku ngoyok gitu kan, bisa kan. Jadi lah dusur itu bercerita banyak gitu kan. Banyak sih Mas, kayak misalnya seru. Darah gitu kan. Kalau saya bisa ngomong itu sebagai darah, tapi kalau untuk umum saya bilang itu motifnya adalah tetesan embun. Jadi darahnya bisa kita bikin kayak darah gini, kayak embun gitu kan. Gitu aja Mas. Jadi ya skill imajinasinya harus jalan, storytellingnya harus, maksudnya kayak sebenarnya kan itu motif-motif yang ya bisa dikatakan mungkin orang-orang awam kayak saya mungkin lihatnya ya udah itu tetesan air doang, tapi gimana caranya Mbak Tika tadi nyeritain ke orangnya, nanti orangnya oh iya tersentuh, akhirnya kan jadi nilainya lebih lagi gitu. Jadi bisa masuk ke semua kalangan, karena kan pernah ada pertanyaan, kamu berarti hanya fokus ke kedokteran, sebenarnya enggak gitu kan. Sekarang inilah kelebihannya dari batik. Batik itu sebenarnya adalah teknis. Betul. Kan? Saya baru tahu 3 tahun terakhir ya dari konten-konten kayak gini, dari ngobrol sama pengusaha batik juga, dari ternyata batik itu prosesnya dan harus melalui malam panas. Sebenarnya kalau itu yang diakui oleh UNESCO gitu kan. Tapi kan teknis membatik itu ternyata ada yang malam dingin, ada yang printing dan sebagainya. Nah, itu yang sebenarnya perlu kita edukasi gitu kan. Perlu kita edukasi ke generasi berikutnya supaya itu nggak hilang gitu loh Mas. Bahwa real batik, kalau saya ngomongnya real batik itu adalah yang melalui proses malam panas gitu. Mau itu diciprat, mau ditetes, mau dicanting, mau dicap, tapi melalui malam panas itu termasuk batik yang diakui oleh UNESCO gitu. Terus apalagi ya tadi sampai blank. Terus untuk yang motif-motif tadi yang ingin saya sampaikan bahwa itu bisa menjadi motif umum maupun motif kedokteran, kembali lagi kita dalam menyampaikan atau menjual batik, mempromosikan batik, itu sebenarnya lebih ke arah bagaimana kita menyampaikan filosofi dan narasi dan filosofi gitu. Kayak saya misalnya begitu, kamu nekat banget bikin batik gitu kan, apalagi kita tahu lah batik Pekalongan, Solo, Jogja dan sebagainya, nggak mungkin kita bisa mengalahkan brand-brand itu, nggak mungkin. Makanya kenapa ya nggak apa-apa, selain saya suka gambar, saya punya passion dan saya harus melakukan sesuatu yang berbeda gitu kan, dan pangsa pasarnya pasti juga berbeda gitu. Jadi pangsa pasar yang sudah diraup oleh brand-brand besar itu nggak perlu menjadi sasaran utama kita, capek Pak, gitu kan. Jadi ya akhirnya kita nyari pangsa pasar yang belum dirambah, walaupun nanti suatu saat pasti dirambah juga. Tapi ya itu memang salah satu tantangan buat pengusaha, entah itu batik atau apa, bahwa kreativitas, inovasi itu benar-benar memang harus terus dikembangkan itu. Betul. Tadi Mbak Tika kan bilang soal awalnya kan mungkin memang brandnya kan healthy kedokteran gitu gitulah. Semakin kesini kan ternyata nggak cuman dokter, bahwa ya sebenarnya kan mau apapun requestnya kan tetap ya gimana caranya harus bisa diakomodir gitu. Ada nggak sih orderan dari customernya Batik Natra gitu yang pesen batik motif yang Mbak Tika bilang rasanya
paling unik gitu, paling aneh atau paling sulit deh kayaknya tantangannya harus bikin batik dari apa ide dasarnya tuh. Kalau tadi kan paru contohnya, ada nggak mungkin hal lain yang Mbak Tika sendiri kayak baru lihat bentuknya tapi harus gimana caranya bikin batik dari berangkatnya dari situ gitu, ada nggak yang orderan aneh-aneh gitu, unik-unik lah, bukan aneh lah, yang unik gitu. Yang unik kadang-kadang unik menurut orang lain, unik menurut saya biasa gitu loh. Yang menurut Mbak Tika unik deh. Kalau menurut saya yang unik itu campuran antara pewayangan, tapi di situ juga ada unsur healthy-nya. Itu yang uniknya adalah, agak sulitnya adalah bagaimana itu nyambung gitu kan antara cerita di wayang itu dan dengan apa ya, ornamen-ornamen sedikit kedokteran ataupun demakan. Itu jadi benar-benar nyambung, dan itu biasanya kita batik tulis, yang paling enak kayak gitu batik tulis. Nah itu pengalamannya adalah waktu dari Tasikmalaya kalau nggak salah, beliau itu dia sebagai kepala apa ya namanya ya, yang ngurusin kontraktor dan sebagainya, tapi dari dinas itu masuknya dinas apa tuh saya lupa. Pesen sekitar, karena beliau big size gitu kan, akhirnya bikin batik tulis sepanjang 3,5 meter. Nah di situ beliau saya nanya dulu, Bapak ini temanya mau apa, menceritakan tentang apa gitu, Bapak sukanya yang apa, selalu saya tanya dulu. Aku tuh suka wayang sebenarnya, terus konsepnya seperti apa. Beliau gini, akhirnya bercerita, Mbak Tika bisa nggak buatin bahwa suatu sosok wayang yang bagus lah gitu, bagus kepribadiannya, terus di situ menggambarkan seorang bapak yang sedang berjuang gitu, mencari rezeki untuk keluarganya gitu loh. Oh iya paham Pak. Terus akhirnya disitulah kita buat konsep, gambar dulu gitu kan. Saya pilih wayang yang karakternya bijaksana, pejuang, seorang bapak yang baik apa gitu kan. Itu bisa Pandu, bisa Kresna gitu kan. Jadi akhirnya saya ngambil Pandu waktu itu kan, dia bapaknya Pandawa kan. Jadi anak-anaknya berhasil gitu. Nah itu cerita itu, terus tak jembreng dari proses seorang raja yang akhirnya di situ berburu melalui apa ya, hutan gitu kan, kemudian dengan posisi memanah, di situ ada lingkaran seperti matahari gitu, tapi di dalam matahari itu ada ornamen seperti gambar rumah. Saya ambil unsur Demak nih, Masjid Agung gitu kan, terus ada unsur banyak deh di situ, unsur kedokteran juga ada di situ gitu kan. Tapi di situ saya menceritakannya kan otomatis kalau narasi per detail ya, motif ini menggambarkan apa, motif ini menggambarkan apa, sampai akhirnya terangkum dalam satu cerita yang cukup mengharu biru gitu kan. Saya bikin itu konsepnya, narasi filosofi gitu kan. Akhirnya beliau setuju, udah habis itu baru deh berjibaku gimana caranya menyatukan gambar-gambar ini menjadi dalam satu lembar 3,5 meter itu. Oh berarti waktu. Tapi harus ada konsep, itu bisa dibikin hem gitu kan, jadi gambar utamanya di depan, di belakang, ukurannya semua udah kita buatkan. Agak itu ya, maksudnya panjang juga ya. Berarti tadi waktu gambarnya apa, nyusut bentuk-bentuk gambarnya, ngarang ceritanya itu tuh masih bentuk part-part gitu berarti. Nanti ketika itu baru gimana caranya gambar jadi di selembar kain itu, dan itu nanti gimana caranya dari lembar kain itu harus bisa jadi pakai juga enggak, motifnya potong-potong. Enggak yang gitu ya. Iya. Keren sih, agak panjang. Itu udah semi kayak desainer juga berarti ya, Mbak ya. Maksudnya jenengan kan harus itu tadi kan ada proses apa namanya, brainstorming dulu yang dimau kliennya seperti apa. Jadi jenengan nanti biar mengakomodir yang dia mau gimana gitu. Itu ada itunya nggak sih, kayak misalkan udah di konsep nih, ternyata setelah jadi beda, bukan kayak gini, berarti kan coba dibikin gini lagi, yang rewel-rewel gitu, ada juga nggak? Kalau konsep awal sih biasanya di-approve dulu baru kita bikin gitu. Jadi kalau misalnya ada perubahan itu biasanya perubahan tata letak aja, itu yang cap. Kalau yang tulis biasanya beliau
percaya gitu kan. Begitu kita gambar dulu, kemudian gambar mentahnya pun kita foto gitu, yang masih pensil itu loh. Kita foto, Pak ini nanti kayak gini video kan, nanti kayak gini, kayak gini, kayak gini. Itu yang memang yang khusus-khusus. Habis itu baru kita canting gitu. Itu berarti prosesnya berapa lama tuh dari awal konsep gambar, narasi segala macam sampai akhirnya jadi itu kurang lebihnya berapa lama? Kalau yang custom seperti itu kan memang harus hati-hati, sekitar 2 bulan sih. 2 bulan? 2 bulan. Karena kan warna alam nggak bisa sekali celup jadi juga. Prosesnya panjang, makanya banyak teman-teman yang males di bisnis batik warna alam. Apa ya, lama gitu kan, mungkin terus habis itu kan bikinnya kecuan juga. Iya. Gimana? Jadi kalau Mbak Tika sendiri memang udah sebelum akhirnya memutuskan untuk punya usaha Batik Natra ini udah tahu luar dalamnya batiknya ya, maksudnya nggak pernah ada kayak titik di mana kayak, aduh ternyata lebih susah dari yang dibayangin nih, kenapa aku pilih jalan ini gitu, nggak ada kayak gitu ya? Enggak sih, jadi saya belum paham banget, cuman di situ ya tipe aku yang satu IT-nya tinggi, ingin tahunya tinggi gitu, dan satu lagi bahwa saya cukup berambisius bahwa aku yakin aku bisa gitu kan, selalu ngomongnya gitu, aku yakin aku bisa. Jadi di situ belajar otodidak benar-benar. Di situ saya cari semua historical apa, jadi sambil ya learning by doing lah, kayak misalnya dari Demak, Mbak Tika coba cari motif demakan yang berbeda dong pada umumnya. Akhirnya saya nyari di Google gitu kan, terus nanya-nanya dulu tuh gimana sih, dulu tuh ini gimana, sambil terus nyari. Nah, disitulah baru kita bikin sesuatu yang berbeda. Nanti ngobrol lagi sama teman-teman yang memberikan ide itu, menurut ini gimana gitu. Jadi belajarnya tuh bener-bener learning by doing kalau menurut saya sih. Termasuk saya nggak ada basic batik gitu, keluarga juga nggak ada. Tapi pada saat saya mau resign, waktu itu tuh saya mengajukan resign itu Februari. Karena Bapak udah ngejar-ngejar, katanya mundur, mana suratnya gitu kan. Buset gitu kan. Yang ditagi-tagi terus. Posisi regional itu kan nggak bisa langsung sablek gitu kan. Apalagi di awal tahun saya sudah ada program kerja yang sudah settle untuk kuartal 1 gitu kan, dan itu udah settle di akhir tahun gitu kan. Tinggal menjalankan. Akhirnya saya oke, tenang. Saya ngajuin itu bulan Februari tanggal 1, tapi per Mei baru akhirnya jadi suratnya itu saya mau resign tapi per Mei gitu kan. Alhamdulillah sih ya, karena hubungan kita baik dan tidak ada problem, dan mungkin udah posisi di manajerial itu kan masih bisa fleksibel lah, terus aja diperbolehkan. Ya udah, kamu tuh ya aneh-aneh gitu kan. Kenapa sih? Nah dari situ selama 4 bulan saya keliling. Satu ya saya visit untuk maintenance customer juga. Di situ saya ngadain perpisahan. Plus saya belajar, jadi selama 4 bulan itu saya belajar nyanting. Nah, misalnya saya ke Solo, ya udah ke Lawean gitu. Jadi saya nggak pernah istirahat. Pada saat waktunya istirahat saya melipir ke Lawean, pindah-pindah. Kan lumayan Pak, 1 jam. udah persiapan gitu ya, udah persiapan kayak ini aku 4 bulan lagi mau resign, jadi kayak memperdalam perbatikan ya, gitu. Dan konsep itu sudah langsung saya diskusikan dengan Bapak. Jadi pada saat mau resign, di situ langsung blak gitu. Jadi jalannya tuh kayak beriringan gitu Pak. Saya nggak nunggu resign dulu baru pikir, enggak. Tapi sebelum resign kita udah diskusi, bikin konsep juga dengan Bapak gitu kan. Konsep bisnisnya seperti apa yang simple tapi langsung tepat sasaran gitu kan. Gitu. Jadi ya udah, langsung eksekusi adalah memang kita mau ke batik warna alam, bla bla bla, kita harus belajar gitu. Jadi ke situ sampai misalnya di Cirebon, ya udah langsung ke Trusmi nyari di produksi rumah tangga di situ Pak. Kita masuk, boleh nggak saya workshop gitu kan, 1 jam lumayan sih, belajarnya anteng terus pindah-pindah Jogja gitu kan. Jadi nggak ada waktu untuk istirahat, kita benar-benar belajar di situ. Begitu selesai blak, saya udah siap untuk produksi. Skill itu udah kita pegang. Iya. Memang skill gambar kan emang udah dari kecil berarti ya, suka gambar, yang punya kesenangan di gambar gitu. Berarti semua karyanya Batik Natra itu berasal dari karyanya Mbak Tika sendiri, atau ada tim lain juga yang bisa di-delegate gitu? Belum ada delegate, jujur aja kita masih proses. Di SDM menjadi salah satu problem juga bagi kami, apalagi kita di daerah situ Pak. Di Plamongan, di Jasmine. Belum nemu, maksudnya udah nyari belum nemu, atau kayak masih enggak, ini
idealismenya masih tinggi gitu, kayak harus dari aku semua nih gitu. Belum nemu. Udah nyari tapi emang udah mulai nyari-nyari gitu. Udah nyari. Terus banyak saran juga bagaimana dengan anak-anak SMK dan sebagainya gitu kan. Di situ kita lagi nyari juga karena meng-hire itu juga nggak terlalu gampang menurut saya sih. Kalau asal iya gitu kan. Pengennya biar delegasi sekalian gitu loh. Karena kedepannya kan nggak mungkin semuanya dipegang Batika terus kan, baru ada itu delegasi. Itu proses gitu. Yang benar-benar kita lagi berusaha untuk menjalankan itu gitu. Termasuk salah satu anak saya ada yang suka gambar, nah itu udah mulai kita ajari untuk mengarah ke sana. Tapi lebih ke digital, ke digitalnya. Kalau saya kan manual senangnya. Salah satu tuh berarti satu doang yang minat, yang lainnya nggak sama sekali? Nggak. Yang satu udah stay di Jakarta kan, dia di kantor pajak gitu kan, dari stan. Yang kedua malah ngambil kuliner. Itu anak yang kedua Aldi Widiatmoko, dia bisnisnya itu origin kebab. Sekarang udah buka juga cabang di Jogja. Yang ketiga di Banjar, dia malah lebih ke penyanyi. Yang keempat beda-beda gitu ya? Iya, dia lebih ke fotografer dan konten kreator, videografer gitu. Dan alhamdulillah sudah lumayan linknya juga. Masuk ke link kedokteran juga, jadi salah satu konten kreatornya Rumah Sakit Karyadi gitu, Perdosni gitu. Kalau Mbak Tika kayak gitu sebagai orang tua yang, maksudnya anaknya tadi berapa? 5 punya anak 5, tapi ternyata nggak ada yang tertarik untuk istilahnya meneruskan gitu, gimana? Soalnya saya sendiri juga gitu, saya punya bapak saya dulu usahanya itu persewaan teratak gitu loh, teratak sound system gitu, tapi saya sama sekali nggak tertarik betul, kayak dari kecil dikenalin, kadang-kadang diajak kayak masang teratak gitu. Harapannya kan mungkin kedepannya mungkin bisa dipegang saya, tapi saya sama sekali nggak tertarik gitu. Sampai akhir ya udah sama sekali sekarang udah diterusin ibu aja di rumah gitu. Bapak kan udah nggak ada, terusin ibu gitu. Kayak saya sama sekali nggak pernah megang itu. Kalau dari Mbak Tika sendiri sebagai orang tua yang anak udah gede-gede tapi ternyata kok nggak ada yang minat terusin ini gitu, rasanya gimana? Apa biasa aja, ya udah itu hak mereka gitu, atau ada kecewaan juga gitu kalau dari si orang tua? Kecewa sih enggak, karena saya lihat masing-masing punya hobi sih ya, punya hobi dan alhamdulillah menghasilkan semua nih. Makanya itu malah bisa memotivasi teman-teman yang lain yang muda-muda bahwa bagaimana hobi bisa menjadi cuan. Sekarang saya terus mikirnya adalah gimana cara cari yang bisa didelegasikan gitu kan. Sementara ini saya lihat ada beberapa calon gitu kan. Satu yang anak terakhir, yang kedua dari calonnya anak-anak yang belum nikah gitu kan. Saya lihat profilnya, oh dia di manajemen nih bagus nih, nanti kamu gitu. Tapi kalau untuk yang produksi dan sebagainya ya mau tidak mau memang yang ada saat ini, SDM yang ada saat ini bagaimana kita maksimalkan gitu. Dan saya kasih kepercayaan, termasuk salah satu yang cukup secara attitude maupun secara skillnya cukup bagus, saya bawa kunci galeri, saya serahkan ke dia, jadi kayak mengkoordinir di situ. Kalau ada apa ya dia gitu. Itu sedikit-sedikit lah di situ. Terus untuk skill juga kami ngembangin, tim saya tuh nggak stagnan di situ. Jadi kalau memang ada yang mau belajar lain seperti jahit atau apa, ya akan kita bukan fasilitasi ya, tapi kita arahkan dan kita bantu cari informasi. Kayak misalnya akhirnya bisa masuk ke Balatkop, pelatihan Balatkop, kemudian juga di BPPVP gitu. Endingnya juga nanti saya juga yang dapat. Jadi kan karena kita udah mulai fokus RTW nih, ada di Tuer. Jadi kalau ini ya udah, besok aku mau pameran, kita pasang beberapa baju di bordir ya. Udah ada yang mencoba bordir, yuk bordir gitu. Udah ada yang bordir, udah ada yang ini gitu. Jadi ya tetap bermanfaat sih. Kalau POV Mbak Tika sebagai seorang owner usaha gitu, kadang-kadang kan problemnya seorang owner gitu kan ketika meng-hire karyawan gitu kan. Karyawan mungkin masuk istilahnya ya dengan kemampuan dia saat itu seadanya gitulah. Tapi mungkin secara attitude mungkin oke, cocok, udah masuk segala macam, ketika udah masuk difasilitasi pelatihan segala macam, dipinterke katakanlah gitulah. Udah oke nih secara skill oke. Ada ketakutan itu nggak sih, ini tak dipinterke nanti ujuk-ujuk
keluar atau berdiri sendiri, nanti harus nyari orang lagi mulai dari nol lagi, itu kan kayak siklus yang nggak berhenti gitu. Kalau Mbak Tika kayak gitu menyikapinya gimana? Pertama sudah antisipasi, bahwa antisipasi mental ya. Kalau misalnya ini pasti akan harus siap sendiri. Ditinggal. Ya. Harus siap yang kedua ditinggal. gimana caranya supaya ditinggalkan tanpa ditinggalkan gitu loh. Caranya adalah bagaimana dia bisa terus kolaborasi dengan saya dong gitu loh. Nah itu saya menekankan di situ, nggak apa-apa gitu loh. Akhirnya kan kita juga di Lamongan Indah itu kita bentuk kelompok namanya Simba, Sinau Batik gitu kan. Ilmu itu benar-benar saya, apa yang mereka ingin pelajari, ayo bareng-bareng belajar. Tujuannya ya semoga bisa dapat income sama-sama. Yang kedua kalau yang sudah ahli, kembali lagi bahwa orang bisa memproduksi tapi kadang-kadang tidak bisa memasarkan. Nah di situ saya siap gitu. Apalagi di Batik Natra sendiri udah ada galeri gitu kan. Jadi taruh aja di situ nanti. Dan saya kan punya program kerja. Saya selalu membuat program tahunan supaya dapat sekian dari mana aja nih gitu lah. Kasarannya gitu. Nah aktivitas-aktivitas itu kan saya nggak hanya menunggu dari dinas atau menunggu dari binaan-binaan yang lain gitu. Biasanya di situ pasti mandiri untuk yang kedokteran, pameran yang itu pasti mandiri. Nah di situ saya memberikan kepercayaan ke teman-teman yang sudah bisa memproduksi, nanti saya bawa gitu. Jadi bikin aja, bebas gitu. Yang penting konsepnya eco-friendly ya. Saya belum mau menerima yang non eco friendly karena kan nanti saya bingung pada saat mengedukasi ya. Jadi saya ngomong di sini ramah lingkungan, tiba-tiba saya menjual ada produk yang tidak eco friendly. Itu nanti susah untuk handling objectionnya susah gitu. Makanya ke teman-teman, ya udah bikin aja, mau eco print, mau ini sepatu eco print Bu, jadinya nggak apa-apa gitu kan. Nah sistemnya juga insya Allah saya tidak memberatkan teman-teman lah, maksudnya apa harus bayar, enggak. Dia bilang, ini konsekuensi saya memang mandiri ya berarti saya bayar sendiri gitu. Cuman di situ sistem bisnis kan macam-macam gitu kan. Oke, sistemnya berikan harga jual berapa, ke saya berapa. Jadi saya akan jual sesuai dengan harga jual jenengan supaya nggak ketinggian gitu kan. Gitu. Ya terserah sistemnya, kita pakai kesepakatan. Jadi malah enak Pak kalau menurut saya, karena memang SDM itu yang PR buat saya. Saya sampai doain ya Batik Natra laris terus, jadi tiap bulan kita bisa ngundang guru buat ngajar itu kan, gitu sih. Tapi sejauh ini turnover karyawannya tinggi nggak? Maksudnya yang keluar masuk gitu, apa enggak ya? Maksudnya? Enggak sih, alhamdulillah. Enggak ya, ada ngalamin yang kayak orang udah dibintuin kok malah keluar gitu, enggak ya? Enggak sih, alhamdulillah cukup loyal gitu. Ya itu mungkin antara disyukuri sama sebenarnya kasihan gitu kan. Mereka ilmunya udah tinggi, kalau aku kayaknya udah berdiri sendiri gitu kan. Tapi ya mungkin itu tadi karena mereka merasa udah punya ilmunya, tapi kayaknya aku nggak bisa nih kalau harus bertanggung jawab sama usaha sendiri. Selalu gitu. ngomong aku jualannya bingung ya itu. Ya nggak apa-apa, kita manfaatkan kebingungan itu. Walaupun tetap kita arahkan gitu. Cuman ya pelan-pelan, tapi ya karakter sih, kadang-kadang karakter yang saya lihat teman-teman itu senang belajar tapi nggak berani untuk eksekusi mandiri gitu. Karena bisnis itu memang butuh keberanian sih kalau saya. Betul. Jadi yaudahlah aku ikut butik aja. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau visinya Mbak Tika sendiri nih, melihat Batik Natra, maksudnya udah jalan ini 7-8 tahun jalan ini, dibandingkan dengan istilahnya blueprint perjalanannya, ini tuh kalau bisa divisualkan sudah di titik mana? Di katakanlah misal suksesnya tuh nanti di titik 100%. Posisi Batik Natra sekarang tuh sudah di titik mana atau baru di titik mana? Lebih tepatnya kali baru ya. Baru, berarti masih panjang. Masih sangat panjang. Masih di titik berapa persen? Menurut visinya Mbak Tika nih, kayak nantinya saya baru bisa bilang Batik Natra tuh udah sukses seperti yang saya bayangkan tuh di titik ini. Nah, posisi Batik Natra sekarang tuh di mana? Kalau untuk cita-citanya Batik Natra sendiri kan sebenarnya salah satunya bagaimana Batik Natra bisa menjadi tempat wisata edukasi gitu kan. Tapi itu prosesnya masih sangat panjang dan kalau di dalam visi misi kita itu
jangka panjangnya ya sekitar 5 tahun sebenarnya, jangka 5 tahun harus bisa untuk ke situ gitu kan, jadi wisata edukasi. Tapi saya masih belajar terus dan kadang-kadang ngobrol bagaimana sih caranya di Lamongan itu, di Lamongan Indah itu bisa jadi salah satu sentra batik warna alam untuk Kabupaten Demak loh ya, maksudnya. Tapi kan cuman ngobrol-ngobrol sama teman-teman dinas di Demak itu kan karena memang posisinya sangat jauh kan, jauh dari kota, jadi kan agak susah gitu. Kalau sentra kan biasanya agak deket-deket di situ biar memfasilitasi teman-teman membatik yang lain gitu. Kalau untuk saya gitu baru di titik bisa dibilang mungkin 30% ya, lah. Supaya kita masih semangat ngejar. Betul, betul. Gitu aja. Diposisikan kayak, ya yang penting kan sejauh apapun mimpinya kan, kalaupun nanti nggak sampai sana kan paling nggak kan nyampainya mungkin di 80, ya, di 70 kan masih udah oke gitu, masih oke lah. Saat ini bisa dibilang 30% lah, masih 30%. Karena masih sangat panjang, saya sendiri masih harus belajar baik dari segi kualitas maupun kuantitas gitu kan. Jadi saya belajar sama teman. Alhamdulillah sih bisa masuk jadi binaan-binaan baik dari kedinasan maupun dari Bank Indonesia itu yang benar-benar kita manfaatkan betul untuk kita bisa scale up. Oke, terakhir mungkin seperti biasa ketika ada sosok pelaku UMKM yang hadir di sini, saya selalu tanya pesan-pesannya Mbak Tika. Pesan-pesan untuk mungkin penonton dari YouTube kita yang saat ini masih belum cukup berani untuk terjun langsung, masih inggrang-inggring gitu, idenya mungkin udah ada tapi jalannya untuk mulai itu masih alah sesuk wae, alah ular ngarep lah, masih ada ketakutan seperti itu. Mungkin dari Mbak Tika ada pesan-pesan untuk mereka nggak? Paling pesan ya, atau sedikit masukan bahwa kalau untuk kita mau menjadi seorang pengusaha ada 4 poin yang benar-benar kita harus grit terus gitu kan. Yang pertama adalah berani, yang kedua adalah konsisten, yang ketiga belajar, yang keempat building high relationship. Nah itu dulu urutannya. Moga-moga teman-teman berani dulu. Berarti kalau udah ada keberanian, tinggal bagaimana teman-teman konsisten di apa yang teman-teman kerjakan. Dari konsistensi itu pasti kan perlu pengembangan, scale up. Jadi harus belajar, upgrade diri, upgrade skill maupun non skill. Kemudian bangun link atau bangun high relationship itu. Untuk apa? Pemasaran nantinya. Gitu. Itu sih. Itu aja. Saya aja masih belajar ini kok. Kadang banyak banget kan orang-orang yang mungkin saya pengen highlight konsistensinya. Konsisten itu sesuatu yang semua orang tahu tapi juga masih banyak banget yang belum bisa melakukan gitu. Kayak ngerasa menekuni satu hal, misalkan baru jalan 3 bulan, 4 bulan, merasa kok kayak gini ya, kayaknya aku salah jalan deh, berubah lagi, akhirnya nggak ada bener-bener satu hal yang konsisten dijalani karena terlalu sering putar balik gitu. Betul Pak, itu PR banget, PR buat kita semua saya lihat, termasuk pengalaman saya dengan teman-teman UMKM gitu kan, sampai kamu fokusnya di mana gitu. Konsisten kan sebenarnya agak 11-12 dengan fokus kan. Kalau kita nggak konsisten pada satu produk gitu kan, terus habis itu pindah karena merasa skillnya tuh banyak gitu kan, ya akhirnya agak sulit nanti untuk mengembangannya. Kalau menurut saya ya konsisten dulu ke 1 atau 2 gitu kan, fokus itu banyak, fokus ke customer, fokus ke pasar gitu kan, fokus ke produk gitu kan. Dari situ insya Allah keinginan untuk belajarnya kan akan semakin besar. Karena apa? Kalau kita fokus satu, misalnya kayak saya di batik warna alam gitu kan, begitu kita nyemplung konsisten, banyak hal yang ternyata harus aku pelajari gitu kan. Ya udah, akhirnya kita akan fokus belajar juga untuk mengembangkan produk gitu sih. Memang PR-nya di konsisten kalau lihat saya teman-teman. Dan itu juga yang akhirnya jadi salah satu pertimbangan dari dinas-dinas mungkin ya gitu kan, mau membuat salah satu UMKM ini untuk scale up, tapi ternyata UMKM tersebut tidak konsisten gitu kan, dalam produksi pun nggak konsisten. Akhirnya pada saat kamu nanti maju ke pameran ini ternyata nggak ada barang atau apa, nah itu PR. Aku sampai eman-eman loh itu. Tapi ya itu kembali lagi kita memotivasi, kita memberi masukan iya, tapi kan
kembali ke pribadi masing-masing juga gitu betul. kan. Kamu mau berubah enggak gitu, kamu mau mengikuti saran enggak, di situ nanti juga banyak sih yang itu tadi PR yang pertama adalah akhirnya nggak berani, nanti ngomongin modal, ngomongin ini ya udah, itu udah kayak lingkaran setan dan itu PR buat kita semua sebagai pengusaha kecil ya, UMKM gitu Bapak. Oke, terima kasih Mbak Tika atas kehadirannya di studio podcast kita hari ini. Terima kasih atas sharing-sharingnya, cerita-ceritanya. Banyak hal yang kita bisa pelajari. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton video kita juga merasakan hal yang sama. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa support terus channelnya Dinas Koperasi UKM Jateng dengan like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Saya Galih Saputra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.